الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Oleh sebab itu yang paling bisa bersatu adalah umat Islam. Lalu kenapa judul kajian Masjid Muhsinin ini? Muhsinin kan? Al-Muhsinin. Kenapa pakai al Pak Ustadz? Biasanya bahasa Arab pakai al. Tapi tidak semua yang pakai al itu bahasa Arab. Alpokat, almari. Nah, maka yang paling mungkin bersatu umat Islam. Lalu kenapa kalian berpecah belah? Wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah dengan tali Allah. Tali Allah itu satu, Al-Quran, dijelaskan oleh sunnah, dijelaskan oleh al-ulama warasatul anbiya. Quran, solat. Teknis cara solat gimana? Datang Nabi menjelaskan solat, ada tegak, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada dua tersujud, ada sujud, ada salam, ada tasyahud, ada salam. Maka teknisnya dalam hadis Nabi. Penjelasan detailnya lagi gimana? Mana rukun, mana syarat, mana sunat, mana makruh, mana mubah, mana sunat muakkad. Dijelaskan oleh ulama. Maka 3 level. Quran, sunnah, penjelasan para ulama mazhab. Paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Jadi judul kita pagi menjelang siang ini, saya akan sampai materi ini lebih kurang 60 menit kalau jamaahnya semangat. Tapi kalau jamaahnya menunduk, saya cukupkan setengah jam. Habis itu saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kenapa Ustadz dari tadi semangat mengatakan begini? Karena dapat cincin baru di masjid. Sini. Oleh sebab itu maka yang paling mungkin untuk bersatu adalah kita. Karena dasar-dasar kita memang kuat. Al-Quran sampai hari ini beda nggak antara Quran Muhammadiyah sama Quran NU? Sama, tapi coba pergi ke gereja Katolik dengan Protestan, beda jumlah Alkitab New Testament, perjanjian baru, beda, lain. Ustadz kok tahu? Saya kan punya teman-teman. Jadi kalau ada yang mengatakan saya ini radikal, orang teman saya ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Konghucu. Banyak teman saya. Jadi ketika saya bicara ini bukan mau mengejek, bukan mau memperolok-olok. Studi komparatif, studi banding. Hanya saja kadang yang nonton ini nggak punya paket. Dia tonton 2 menit, lalu dia komen. Nonton dari awal sampai akhir, baru kau tarik kesimpulan. Aku tidak ingin mengajak engkau ke agamaku, lakum dinukum. Tapi kalau kau lama-lama dengar ceramahku, kau bisa tertarik loh. Loh, Ustadz ini pede sekali. Saya bukan pede. Ustadz, saya nunggu Ustadz di pintu 4 Cengkareng. Lantai berapa Ustadz keluar? Soalnya pintu 4, lantai 4. Oke, kami sudah nunggu lama. Sampai di sana. Ada apa? Ngotot benar mau ketemu. Ngidam Pak Ustadz. Jadi bukan mau ngundang ceramah, bukan. Ini perempuan ngidam, takut anaknya ntar lahir ngences. Jadi harus ketemu Ustadz. Oke lah, kita ketemu. Begitu ketemu, saya kaget. Orang yang nggak pakai jilbab, pakai baju kaos, celana jeans. Wah, saya mau marah. Ini kamu menyepelekan saya ya? Mohon maaf Pak Ustadz, non-muslim. Non-muslim. Ternyata non-muslim dengar ceramah kita. Oleh sebab itu, saya tidak pernah mengajak. Saya hanya menjelaskan. Dan Islam ini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka oleh sebab itu, kita bersatu hari ini. Saya tidak tahu mana orang Batak, mana orang Jawa, mana orang Sunda, mana orang Banjar, mana orang Makassar. Karena semuanya sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tidak ada ayat yang mengatakan sesungguhnya inna akramakum indallahi jawakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu
adalah orang Jawa di antara kamu? Tidak ada. Kenapa kita menghormati? Saya menghormati kiai-kiai orang Jawa. Kenapa? Wali Songo, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, mereka datang. Lalu para ulama, teruslah sampai kepada ulama, sampai kepada Syekh Soleh Darat As-Samarani. Syekh Soleh Darat As-Samarani. Samarani, tahu arti Samarani? Orang Semarang. Syekh Soleh Darat As-Samarani. Lalu kemudian dari Wali Songo turun sampai kepada Syekh Mahfud At-Termasi. Tahu arti Termasi? Tremas Pacitan. Ulama besar, kitabnya dicetak di Darul Fikri Beirut dengan macam-macam. Syekh Mahfud At-Termasi punya murid Mbah Hashim Asy'ari, mendirikan Nahdlatul Ulama. Ulama-ulama besar, maka saya hormati, saya muliakan. Kenapa Ustaz muliakan? Kenapa Ustaz cium tangannya? Karena mereka punya sanad silsilah keilmuan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kalau nyampaikan sesuatu nggak pernah menurut saya, kata saya itu saya ambil dari guru-guru. Termasuk yang sekarang sedang dihebohkan, katanya saya mencaci maki Bashar al-Assad. Katanya saya menghujat Bashar al-Assad, Presiden Suriah. Ini somat ngawur, ini pasti ngambil dari internet, ini pasti karena nonton YouTube, ini pasti karena terpengaruh media pers. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya pergi ke kamar hotel, bukan bawa perempuan, na'udzubillah, menemui seorang ulama besar namanya Syekh Muwaffaq. Siapa namanya? Syekh Muwaffaq. Dan dia ahli hadis. Dia membacakan hadis arba'in, memberikan sanad arba'in, hafal Quran, hafal hadis, dan dia seorang mursyid tarekat Syadziliyah. Sanadnya bersambung kepada Imam Abul Hasan Asy-Syadzili sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mau nanya di depan orang banyak, takutnya khawatir banyak pertanyaan, tidak ada waktu. Maka saya datang ke kamarnya. Syekh, hal indakum waqt? Apakah Syekh punya waktu? Saya mau dialog. Orangnya lembut sekali, baik. Silakan ya, duduk. Lalu saya pun duduk bercerita. Saya bawa kertas pertanyaan, saya tulis, saya rekam. Hampir lebih 1 jam ngobrol. Pertanyaan diantaranya yang saya tanya, kaifa mauqifuna min Bashar al-Assad? Bagaimana kita menyikapi Bashar al-Assad? Disitulah dia menyebutkan bahwa ini terlaknat, bahwa ini zalim, ini penguasa yang tidak benar, menghabisi. Jadi pertanyaan itu dari saya kepada Syekh Muwaffaq, mursyid Syadziliyah, dan saya bertaklid kepada beliau. Paling selamat hidup ini bertaklid, tapi bukan taklid buta, taklid kepada ulama. Jadi jangan katakan ini somat sanatnya cuma sampai qala YouTube, qala Google radhiyallahu an. Enggak benar. Lalu bagaimana dengan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ulama besar? Saya tanya itu kepada Syekh Muwaffaq, Syekh, bagaimana dengan saya pengagum Syekh Al-Buti? Kenapa Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti bisa sejalan dengan Bashar al-Assad? Apa kata dia? Hadza alimun allamah. Ini adalah seorang ulama besar, ilmunya banyak, zahidun, orangnya zuhud, tidak terlena dengan dunia. Lakinnahu bakhlu', tapi dia tertipu dan terpedaya. Orang soleh yang ditipu oleh orang yang zalim, tapi Allah memuliakannya. Akhirnya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti meninggal sebagai seorang syahid, meninggal di masjid sedang berceramah, diledakkan dan menunjukkan Allah memuliakan dia sebagai mati syahid. Allahu Akbar. Ini perlu saya jelaskan supaya apa? Jangan ada fitnah di antara kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara yang memecah belah kita adalah dua, fitnah dan fitri. Mohon maaf Ibu Fitri kalau ada kesamaan nama. Maksudnya Fitri mana tahu Bapak tiba-tiba membalas SMS, "Papa, sini sebentar. Ini atap bocor, bentar lah lagi balas WA Fitri." Nauzubillah. Ada seorang bapak-bapak tiba-tiba nelpon, "Ya sayang, sebentar," katanya. Langsung istrinya ngamuk. "Kenapa sebut-sebut sayang? Itu siapa?" Akhirnya bapak ini emosi, dia campakkan HP-nya. Wah.
Gara-gara apa? Enggak klarifikasi. Ternyata setelah ditanya, yang dia bilang sayang itu siapa? Nama kawannya sekantor laki-laki namanya Pak Sayang. Orangnya ada, hidup sampai sekarang, pegawai Kementerian Agama. NIP-nya jelas, laki-laki Pak Sayang. Anak ini dari kecil memang dipanggil ibunya sayang, sayang, maka sampai sekolah namanya Pak Sayang. Istri posesif, cemburu. Padahal suami yang dicemburukan itu bukan ganteng. Banyak di jalan seperti itu. Itulah pentingnya klarifikasi. Saya senang kalau jamaah sebelum menghukum nanya dulu, Ustadz Somad menyikapi masalah ini, Ustadz ngambilnya dari mana? Masalah ini Ustadz bertaklidnya kemana? Oh, ini ternyata ulama berijtihad ya. Kalau begitu saya amat sangat mohon maaf. Jangan menjudge langsung. Nahnu, kita ini siapa? Kita ini duat. Kita ini ngajak orang ke jalan Allah. Kita ini bukan qudat, hakim. Kita ini mengajak orang, ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan kata-kata yang santun, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Berdebat, oke, silakan debat, kita semua terbuka untuk berdebat. Tapi kalau berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan, berdebatlah dengan cara yang santun, bukan Hasan. Hasan baik, ada yang lebih hebat lagi dari Hasan. Apa dia? Ahsan. Nama suami kamu siapa? Pak Hasan. Hebat suami aku dong, siapa? Ahsan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka persatuan kita ini insya Allah tidak akan rusak, tidak akan lapuk, tidak akan patah. Kenapa? Karena filosofi dalam salat, imam tidak boleh angkat takbiratul ihram sebelum shaf. Apa kata imam? Shawus sufuf, luruskan shaf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Lurusnya shaf bagian dari kesempurnaan salat. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain caranya. Ada di satu masjid macam-macam saya dengar, ada satu masjid mengatakan luruskan shaf, angkat kaki celana. Ada lagi satu masjid mengatakan luruskan shaf, matikan HP. Ada lagi satu shaf, ada lagi satu masjid, ada lagi satu imam lain, luruskan shaf, simpan batu cincin. Saya kaget. Saya nanya, loh Pak Imam, biasanya imam-imam masjid cuma mengatakan luruskan shaf. Pak Imam kok lain? Luruskan shaf, simpan batu cincin. Ustadz, saya sendiri kalau sedang jadi makmum, terganggu mata saya ngelihat batu orang. Saya lihat, mantap. Makanya sebelum sholat disimpan dulu. Oh itu ternyata. Tujuannya untuk apa? Supaya fokus. Kiblat mata satu ke tempat sujud, kiblat dada satu ke arah Ka'bah, kiblat hati satu kepada Allah. Allahu Akbar. Tapi ternyata antara satu dengan satu orang ada ruang yang kosong, hampa. Setan masuk ke dalam. Makanya rapat. Kaki rapat dengan kaki, bahu rapat dengan bahu. Ustadz Somad, saya kalau bahu dengan bahu rapat nggak masalah karena ada kain, saya nggak risih. Tapi kalau kaki rapat dengan kaki saya risih. Saya orangnya sensitif Pak Ustadz. Kalau kena saya geli. Oke, nggak usah terlalu rapat, tapi jangan sampai ada jarak yang terlalu lebar. Oke. Makanya saya termasuk yang tidak terlalu sensitif. Kalau ada orang yang nyenggol kaki saya diam aja. Tapi enggak semua orang begitu. Kalau kita senggol kaki teman kita sekali, dia pindah, jangan ditempel lagi. Jadi kita pindah. Iya kalau dia kurus seperti saya. Kalau dia berotot, tegap, preman baru tobat, geser 2 kali, dia emosi, dia injak kaki kita. Sholat dekat saya nanti silakan. Mau dekat nempel nggak apa-apa. Tapi jangan bergerak. Ini udah dekat. Ini saya. Artinya apa? Jangan sampai ada celah. Karena ketika ada celah setan masuk. Jangan ada orang ketiga di antara kita. Betul? Langsung aja nanya, Ustadz Somad, ini kenapa bisa begini?
Kami ngundang kok lama betul sampai 2 Juni 2019. Juni 2019 Ustaz. Sekarang baru Maret, 1 tahun 3 bulan. Muhsinin, Al-Muhsinin dulu, Muhsinin Alfa. Hah? Alfa Indah. Muhsinin Alfa Indah kenapa 6 bulan? Itu kan dulu. Sekarang dia sudah berkembang. Nah, jadi jangan ada fitnah. Oh iyalah, karena Al-Muhsinin Alfa Indah itu orangnya indah-indah. Bisa 6 bulan, masjid kami sampai 1 tahun 3 bulan, lalu muncul fitnah. Iyalah, masjid Al-Muhsinin Alfa Indah karena ngasih 1 cincin bisa 3 bulan. Nanti dikasihnya cincin sebesar batu gilingan. Itulah perlunya klarifikasi, tabayun. In ja'akum fasiqun. Kalau ada orang bawa berita kepada kamu, fatabayyanu, klarifikasi. Oleh sebab itu, ini gimana nih Masjid Alfa Indah ini? Padahal sedekah banyak, padahal infak banyak. Kenapa bisa panas? Padahal AC banyak. Klarifikasi dulu. Bukan masalah wakafnya, bukan masalah panasnya, tapi orangnya penuh. Over capacity. Padahal di luar banyak berdiri, saking semangatnya. Kalau begini di masjid, yang saya bingung sholatnya gimana? Ya Pak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan mudah menuduh macam-macam. Ini masjid kita banyak, sedekahnya hebat, jamaahnya ramai. Kenapa bisa begini? Jangan diekspos di Facebook. Apalagi buat video pendek streaming menyebarkan fitnah. Jangan. Klarifikasi, langsung datang ke ketua masjid. Pak Ketua, ya ini sedekah kita selama ini banyak. Kemana uang ini perginya? Saya mau nanya nih Pak. Lalu apa kata Pak Ketua Masjid? Mohon maaf, kita sedang beli tanah untuk mendirikan SMPIT. Oh, pantesan. Kenapa nggak diumumkan selama ini? Takut jadi fitnah. Oh, kalau gitu saya mau nyumbang lah Pak. Tapi tolong jangan tulis nama saya, buat aja hamba Allah, hamba Allah. Saya takut riak. Iya, boleh. Mau nyumbang berapa? 25.000 aja. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Enggak semangat Pak Ketua mendengar 25.000. Ini dia Pak, tipis. Begitu dibuka 25.000 dolar Singapura. Masya Allah. Ini Pak, ini amplopnya. Tolong ini tulis ya. Isinya mana? Nah, ini secara simbolis aja dulu Pak. Nanti cair proyek saya insya Allah saya kirimkan. Kalau ada yang model begini kita doakan semoga lancar dan cair insya Allah. Ini apa? Ini Ustadz ceramah ini ada masukan dari ketua masjid untuk nyindir atau gimana? Enggak. Ini tiba-tiba keluar begitu saja. Saya nggak tahu karena saya termasuk Ustadz yang nggak pandai sindir menyindir. Saya kalau di pesan-pesan Ustadz harus nyampaikan ini nggak bisa. Ustadz nanti tolong sampaikan bahayanya orang yang bersedekah lalu meminta kembali sedekahnya. Siapa yang bersedekah lalu meminta kembali sedekahnya sama seperti anjing yang menjilat muntahnya kembali. Begitu selesai pengajian, mohon maaf Pak Ustadz yang disindir nggak datang. Sakit hati gitu. Sewak. Makanya saya nggak mau sindir menyindir. Apa yang ada dalam pikiran saya itu saya sampaikan. Mudah-mudahan ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa oleh para malaikat. Wahyu sudah tidak ada lagi. Wahyu sudah tidak ada kecuali wahyu suami ibu. Pak Wahyu masih ada. Wahyu sudah tidak ada, putus sejak meninggalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Tapi ternyata masih ada orang yang ngaku menerima wahyu. Dan masih ada yang ngaku bawa wahyu. Yang ngaku bawa wahyu ngaku Jibril. Siapa namanya? Lia Eden. Yang ngaku nerima wahyu namanya Ahmad Musadek. Nabi terakhir. Maka Pak polisi juga klarifi. Maka ditangkaplah Lia Eden dan ditangkap Ahmad Musadek. Ditanya. Wahyu siapa yang bawa? Jibril. Yang nerima wahyu? Nabi. Nabinya terakhir namanya Nabi Ahmad. Dikonfrontir, ditanya di ruang berbeda. Jibril pernah bawa wahyu ke Ahmad? Enggak. Lalu ditanya Nabi Ahmad, dia pernah nerima wahyu dari Jibril? Enggak. Kalau gitu dua-duanya bohong. Itu maka mereka kedua masuk tangkap polisi.
Betul? Klarifikasi. Apalagi sekarang fitnah-fitnah luar biasa. Luar biasa fitnah-fitnah ini. Oleh sebab itu maka persatuan kita akan selamat. Pertama, karena judulnya memang menjaga persatuan. Persatuan jaga. Jangankan persatuan antara jamaah, persatuan ibu dan bapak pun bisa rusak gara-gara isu. Oleh sebab itu maka jangan, apa kata ibu, papa mau keluar kota silakan, tapi pegang satu. Apa mah? Jangan ada dusta di antara kita. Begitu. Dan yang satu lagi mah kata si papa, apa dia? Jangan ada password HP di antara kita. Nah, oleh sebab itu yang pertama harus ada klarifikasi, jangan ada isu. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jangan buruk sangka. Buruk rupa enggak apa-apa, buruk sangka nauzubillah jadi musibah. Saya Pak Ustadz buruk sangka saya dengan teman saya ini. Jangan. Gimana saya nggak buruk sangka Pak Ustadz? Dulu orangnya baik. Kalau ketemu senyum. Sekarang wajahnya cemberut. Memang sih dia mobil baru. Dia rumah baru. Bini baru. Yang lama meninggal. Ibu mau marah aja. Sekarang sejak itu dia cemberut aja Pak Ustadz. Dia sombong sekarang. Jangan. Ojo kesusu. Jangan terburu-buru. Tanya dulu, bro, ada apa kamu? Dulu nggak begini, perasaan dulu orangnya ramah. Kenapa begini? Kamu sombong nggak boleh. Sombong itu, man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min kibrin. Ada sombong sebesar biji sawi masuk neraka jahanam. Kau jangan sombong. Friend, aku bukan sombong, aku sakit. Sakit apa? Tapi kamu tiap hari datang ke masjid sehat aja. Ini aku malu mau cerita sakit. Iya sakitnya apa? Nggak apa-apa, kita udah lama berteman. Aku nggak akan posting di FB. Sakitnya apa? Aku nggak bisa kentut udah 2 bulan. Patutlah dia nggak bisa senyum. Jadi nggak boleh suuzan. Kita harus senantiasa husnuzan. Suuzan, andai benar tetap dosa, andai salah double. Dosanya 2. Yang paling enak husnuzan. Husnuzan aja. Tapi ada saat-saatnya kita mesti suuzan. Anak gadis kita dibawa orang. Husnuzan apa suuzan? Suuzan. Pak, anak bapak tadi dibawa orang, saya lihat tadi dibawa. Enggak apa-apa, kita harus husnuzan. Tadi istri bapak, saya ketemu di hotel ada yang bawa. Enggak apa-apa. Mungkin mereka sedang meeting rapat. Tapi di kamar berdua Pak. Ya memang harus berdua, namanya juga rapat. Oh, itu bukan husnuzon. Apa namanya? Goblok. Oleh sebab itu ini mesti ada. Yang pertama, klarifikasi. Yang kedua, jangan suuzon. Yang ketiga, ghamtun nas, jangan menyepelekan orang. Tak boleh. Mau dia orang Jawa, mau dia orang Sunda, mau dia orang Batak, mau dia orang Arab. Yang ini Arab Pak Ustadz, yang ini Arab cemas. Yang ini Arab maklum. Semuanya adalah hamba Allah. Yang menciptakan dia siapa? Allah. Yang mengutus dia ke dunia ini siapa? Allah. Menyepelekan dia berarti menyepelekan Ustadz Somad, ini anak saya, tapi mohon maaf Pak Ustadz. Mohon maaf ya Pak Ustadz, nanti kalau tingkah laku tindak tanduknya tidak seperti anak yang lain, dia memang mesti ada perlakuan khusus. Kata seorang tua kepada saya, khawatir anaknya tidak hormat, tidak mau menyalami saya ambil tangan anak itu, saya cium. Inilah tamu Allah, dia lebih dulu masuk surga 500 tahun daripada kita, karena dia tak ada dosa apa-apa. Jangan kau sepelekan. Ini tamu Allah, dia lebih dulu masuk surga, kita banyak dosa. Yang paling banyak dosanya di masjid ini siapa? Yang paling banyak ngomongnya, itu yang paling banyak dosanya. Man kasura kalamuhu, siapa yang banyak ngomongnya, kasura saqatuhu, maka dia yang paling banyak salahnya.
Makanya saya sadar bahwa saya orang yang paling banyak salah. Dan orang paling banyak salah adalah orang yang mesti paling dulu minta maaf. Bapak Ibu sekalian, kalau ada kata-kata saya tidak berkenan di hati, maka saya selama menyampaikan ceramah ini saya mohon maaf. Maukah Bapak Ibu maafkan saya? Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Belum, masih contoh. Itulah pentingnya klarifikasi. Jangan cepat menghukum. Loh kok cepat sekali? Nanya dulu, ini serius nggak Pak Ustaz? Ini baru contoh. Jangan pernah menyepelekan orang. Reuni sedang rame-rame, datang yang satu pakai jas, pakai dasi, bawa mobil. Orang semua hormat. Lihat tuh, dia berhasil, hebat kan? Hebat kan? Pas ditanya, apa? Rupanya kerja di rental. Yang satu datang pakai sendal jepit, biasa bawa angkot. Semua menyepelekan. Apa tuh? Masa tamat sekolah sama kita dulu kuliah cuman jadi supir angkot, bukan menyepelekan saudaraku yang supir angkot. Makanan yang kalian cari itu halalan thayyibah. Baik, kalian berjihad di jalan Allah, menjaga diri dari yang haram. Tapi orang menyepelekan. Apa tuh? Tanya dulu, begitu didekati. Gue kerja apa sekarang? Saya supir angkot. Loh, kok bisa begitu? Tapi semua angkot di Jakarta gue yang punya. Barulah setelah tahu semua pada datang. Kenapa? Karena ada kelebihan. Padahal ini semua adalah hamba Allah. Jangan menyepelekan orang. Melihat anak yatim, apa nih anak yatim? Padahal dia dulu yatim. Bapaknya meninggal ketika dia 2 bulan dalam kandungan. Tapi Allah angkat derajat dia. Diangkat lebih tinggi daripada yang lain. Sayyidina wa maulana Muhammad. Fa'ammal yatim fala taqhar. Anak yatim jangan kau hardik, jangan kau rendahkan, jangan kau sepelekan. Hari ini kau sapu, kau usap kepala anak yatim. Besok pagi boleh jadi kepala anakmu yang diusap orang. Kenapa? Karena tadi malam jam 3 tiba-tiba napasmu berhenti. Mati. Dan binimu menjadi IGGI, Ikatan Janda-Janda Indonesia. Ibu-ibu yang janda jangan tersinggung. Tidak boleh menyepelekan orang. Saya tidak ada sindir menyindir. Yang tersinggung biasanya orang yang mudah tersinggung cepat mati.